Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Yelsa Multia Warencia dengan NIM PU 713902501149. Saya dari tingkat 1C. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang uji statistik, khususnya Pearson test atau yang disebut dengan uji T berpasangan. Dengan judul Analisis pengaruh obat terhadap penurunan kadar kolesterol sebelum dan sesudah perlakuan. Yuk kita mulai. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu Pearson test itu. Jadi Pearson test itu adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua data yang berpasangan. Artinya data itu bisa diambil dari subjek yang sama, tetapi di waktu yang berbeda seperti tadi sebelum dan sesudah perlakuan. Contohnya tuh mengukur kadar kolesterol pada pasien sebelum minum obat, lalu mengukur lagi sesudah minum obat. Jadi tujuannya apa? Jadi tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan akibat perlakuan yang diberikan. Dalam hal ini yaitu pemberian obat. Jadi di sini kita harus mengetahui itu data simulasinya yang saya gunakan tuh ada 5 pasien. Diukur dari kolesterolnya sebelum dan sesudah pemberian obat. Nih, seperti yang sudah saya sajikan. Nih, pasien sebelumnya itu ada 220, 210, 230, 225, dan 215. Kalau pasien sesudahnya itu ada 200, 195, 205, 210, dan 198. Kalau kita lihat, semua pasien itu mengalami penurunan kadar kolesterol setelah diberi obat. Tapi, apakah penurunan ini benar-benar bermakna secara statistik? Itulah yang akan kita buktikan dengan uji Pearson test ini. Jadi sebelum melakukan uji ini, kita harus tetapkan dulu hipotesisnya, yaitu hipotesis 0, yaitu tidak ada perbedaan kadar kolesterol sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, ada juga hipotesis 1, yaitu atau hipotesis alternatif, itu ada perbedaan kadar kolesterol sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi itu kita akan lihat nanti apakah hipotesis itu yang mana yang diterima berdasarkan hasil uji. Jadi untuk melakukan Pearson test ini, saya menggunakan aplikasi SPSS. Dengan caranya, yang pertama yaitu masukkan data 2 kolom, kolom sebelum dan kolom sesudah. Kemudian kita klik menu Analyze, Compare Means, lalu pencet lagi Pearson sample t-test, terus masukkan pasangan variabel sebelum dan sesudah. Klik OK dan SPS akan menghitung otomatis menghitung hasilnya. Jadi hanya 4 langkah kan. Jadi hasil outputnya itu dari SPS nih dapat kita lihat di sini. Ada mean selisihnya yaitu 17, T hitungnya 6,20 dan signifikansinya 0,001. Mari kita interpretasikan. Mean selisihnya tuh 17, artinya rata-rata kadar kolesterol turun sebesar 17 poin setelah pemberian obat. Terus T hitungnya tadi tuh 6,20 kan. Nah, nilai ini tuh cukup besar, menunjukkan perbedaan yang kuat antara sebelum dan sesudah meminum obat. Terus nilai signifikasinya itu 0,001. Nilai ini tuh lebih kecil dari alpha sampai dengan 0,05. Artinya perbedaannya signifikan secara statistik. Karena signifikansi lebih kurang dari 0,05, maka H0 itu ditolak dan H1 diterima. Terbukti bahwa ada perbedaan nyata. Jadi, kesimpulan dari analisis ini, pemberian obat terbukti secara statistik memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan kadar kolesterol pasien. Ini berarti obat tersebut efektif dan bisa dipertimbangkan sebagai terapi dalam pengendalian kolesterol tinggi. Dan yang penting penurunan ini tuh bukan kebetulan, melainkan benar-benar akibat dari perlakuan obat yang diberikan. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.